POJK LCR, dan kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih bagi bank umum atau RPJK NSFR. Nah, seperti pada sesi-sesi sebelumnya akan disampaikan pemaparan oleh tim kami, lalu jika ada pertanyaan bisa dicatat dulu Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan di akhir pemaparan. Begitu juga kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang join secara online, nanti bisa disampaikan lewat fitur Q&A ya, jadi jangan lewat fitur chat tapi Q&A biar akan lebih mudah ngetrace-nya. Nanti kita lihat sisa waktunya seberapa banyak, kita bisa berapa putaran buat pertanyaan. Sebagai gambaran, minggu lalu pada saat pemaparan bagi internal OJK sih jam 3 selesai ya Mas ya. Ya kalau hari ini agak sedikit lebih lama kami akan maklum ya karena dari perbankan ya 3.15 lah ya. Nanti ya kita lihat seberapa banyak pertanyaannya. Terkait RPOJK ini Bapak Ibu dapat kami informasikan sesuai tahapan rule making rule atau pembuatan pengaturan di OJK. Saat ini sedang pada tahap penetapan oleh Ketua OJK, nanti selanjutnya dilakukan penomoran. Itulah mengapa di sini masih judulnya rancangan tapi sudah hampir final gitu ya. Nanti mudah-mudahan pada pertengahan November ini telah selesai pengundangannya dan sudah ada nomornya. Nah, untuk mengingatkan kembali, kedua RPOJK ini sifatnya perubahan, jadi bukan RPOJK yang benar-benar baru. Sebelumnya sudah diterbitkan di tahun 2015 untuk POJK LCR dan di 2017 untuk POJK NSFR. Nah, apa aja perubahannya, kemudian apa yang melatar belakangi perubahan ini, kita akan dengarkan sesaat lagi. Kami persilakan kepada Mas Brian Siregar untuk memulai pemaparan. Dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Bahtiar. Sebelumnya saya izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore mungkin buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang mengikuti sosialisasi ini dengan media Zoom dan berada di waktu yang lebih cepat gitu ya. Tadi sebagaimana disampaikan Mas Bahtiar, jadi memang Bapak Ibu POJK ini kenapa perlu dirubah ya? Karena tadi Mas Bahtiar sebenarnya sudah menyebutkan, karena sudah sangat tua Bapak Ibu. Ada yang sudah umurnya 9 tahun dan ada yang umurnya 7 tahun gitu ya. Untuk POJK, LCR, dan NSFR ini. Dan mungkin sebagai pengantar Bapak Ibu, kedua POJK ini sebenarnya bisa dibilang POJK dari sekian banyak, kalau tadi kan Bapak Ibu mengikuti mungkin pembahasan yang sebelumnya di sesi 1, sesi 2 itu lebih mungkin tidak seteknis ini ya. Kalau nanti kalau Bapak Ibu membaca atau mungkin yang sudah terlibat di pelaporan, perhitungan, sebenarnya POJK, LCR, dan NSFR ini bisa dibilang POJK yang termasuk yang teknis dari sekian banyak regulasi prudensial yang ada di perbankan gitu ya. Isinya berupa rumusan-rumusan, kemudian pos-pos keuangan mana saja yang masuk ke kelompok-kelompok tertentu. Nah, karena sudah berumur 7 dan 9 tahun Bapak Ibu, jadi tadi Mas Bahtiar sampaikan perlu dirubah gitu ya, perlu dirubah. Dan memang semangatnya sebenarnya sebagaimana, bisa next slide, ada beberapa poin pertimbangan kita coba sesuaikan, kita amandemen, kita perbaharui Bapak Ibu ya. Kedua POJK ini yang belum ada nomornya ya, sebenarnya prosesnya sudah hampir tahap final, tinggal menunggu penomoran karena proses harmonisasi sebenarnya dengan Kemenkumham waktu itu sudah selesai. Di sini ada 4 pertimbangan Bapak Ibu, rekan-rekan. Pertama, ini sebagai tindak lanjut kita terhadap Destination Statement OJK tahun 2022-2027, di mana kita itu expect bisa dilakukan penguatan pengaturan terhadap prinsip prudensial yang selaras dengan standar internasional dan dengan memperhatikan kepentingan nasional gitu ya. Standar internasional apa? Ini Bapak Ibu mengacu ke standar Basel. Tadi pagi sepertinya sudah disebutkan Ibu PLT Kadep, Bu Indah. Setiap regulasi prudensial kita itu salah satu acuannya adalah Basel gitu ya, konsep Basel atau dokumen Basel. Yang kedua di sini kita memperhatikan kepentingan nasional. Ini contoh konkretnya mungkin Bapak Ibu ada yang terlibat di penyusunan gitu, tanggapan ya. Saya dengar dari teman-teman Himbara misalnya, kita di-assess waktu FSAP tahun lalu. Nah ini kan salah satunya adalah melakukan penilaian terhadap kesesuaian
regulasi-regulasi yang sudah ada di Indonesia terhadap standar internasional gitu ya. Kemudian diakses dan itu sesuai atau tidaknya, terpenuhi atau tidaknya itu akan berdampak terhadap rating Indonesia gitu. Mungkin konkretnya nanti berdampak terhadap misalnya pinjaman, suku bunga yang kita terima dan seterusnya gitu. Itu pertama. Yang kedua, tadi ini masih terkait dengan poin pertama, ada penyesuaian terhadap standar Basel, update dari standar Basel Committee and Banking Supervision atau BCBS berupa penjelasan tambahan dan FAQ di dokumen Baselnya. Kemudian selanjutnya ada penguatan pengaturan likuiditas, perlunya rasio likuiditas yang bisa diperbandingkan dan reliable buat seluruh bank umum konven. Tadi disampaikan Mas Bahtiar, kedua pengaturan ini sebenarnya salah dua dari sekian banyak parameter-parameter yang saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan sebenarnya ya, bagaimana menilai risk profile bank, kemudian kalau khususnya lagi untuk risiko, profil risiko, kemudian risiko likuiditas. Nah, walaupun mungkin dalam SEOJK TKS ya memang belum ada, tapi sebenarnya kalau yang kami pahami dari teman-teman pengawas secara solo, dari Bapak Ibu perbankan itu sebenarnya sudah menyampaikan itu laporan rutin, itu bagian dari, karena memang satu di POJK ini diatur mengenai pelaporan, kemudian juga di pelaporan untuk tingkat kesehatan misalnya, ini merupakan salah satu bagian yang disampaikan oleh teman-teman perbankan, kemudian juga dinilai, dievaluasi oleh masing-masing pengawasnya masing-masing. Dan memang di sini ada poin berikutnya adalah pelaporan LCR dan NSFR telah diwajibkan ya bagi BUK, KBMI 2, 3, dan 4, dan bank asing. Nah, adapun KBMI 1 selain bank asing telah menyampaikan uji coba. Ini kalau tidak salah kita sudah minta semenjak Maret ya 2023, cuman mungkin karena perlu waktu beberapa bank KBMI 1 non asing ini untuk pertama mungkin kesiapan SDM, yang kedua kesiapan sistem untuk menghitung dan teman-temannya, rekan-rekannya gitu ya, sehingga seingat saya itu di posisi Januari atau Februari sudah rampung ya, teman-teman sudah bisa seluruhnya melaporkan dengan komplit ya sudah rampung akhirnya gitu, sehingga kita putuskan untuk bisa menerbitkan POJK Addendum gitu ya, penyempurnaan POJK LCR dan NSFR ini di tahun 2024 ini. Kemudian POJK ini juga nanti menjadi payung Bapak Ibu bagi penerapan iLab, tadi pagi sudah disampaikan Ibu Indah, walaupun memang ini hanya sebagai payung, nanti regulasi atau cara perhitungan, cara pelaporan itu nanti akan diatur lebih lanjut di SEOJK yang mudah-mudahan dengan support Bapak Ibu nanti rasanya akan kami undang kembali untuk hearing ya, untuk iLab nanti di tahun 2025. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, secara umum Bapak Ibu, POJK ini tadi Mas Bahtiar sempat bercanda itu ya, selesai 3 seperempat ya. Karena memang Bapak Ibu sangat sedikit isi perubahannya gitu. Jadi seingat saya pribadi itu untuk LCR mungkin cuma nggak nyampe 9 atau 10 pasal yang terdampak, dan sebenarnya lebih banyak itu karena pertama perluasan cakupan dari yang tadi KBMI 2, 3, 4 dan bank asing, sekarang menjadi KBMI 1 juga wajib menghitung dan melaporkan gitu. Kemudian juga ada pasal-pasal untuk peralihan gitu ya, untuk laporan, tanggal dan posisi bulan laporan itu yang banyak. Nanti Bapak Ibu akan disampaikan oleh rekan-rekan Mbak Widya, Mas Bahtiar, Mas Fahri, dan Mbak Nana. Sebenarnya kalau kita cermati misalnya untuk LCR gitu ya, kalau saya memahaminya, kami memahaminya, bahkan dengan POJK ini harapannya lebih jelas gitu ya, penafsiran untuk pos-pos keuangan mana yang masuk ke HQD level 1, level 2A, 2B gitu ya. Kemudian juga kalau saya baca misalnya sebenarnya bisa walaupun bukan secara langsung relaksasi, tapi misalnya untuk EBA gitu ya, nanti akan dijelaskan. EBA itu yang sebelumnya baru bisa diperhitungkan menjadi level 2B kalau tidak salah, kalau dia tidak sampai 80%, apabila salah satunya dia tidak memenuhi kriteria, seluruhnya nggak bisa dihitung. Nah, di sini sudah akan diperjelas dan bisa, kalau saya sih memahaminya itu seperti relaksasi, jadi bisa semuanya dihitung menjadi bagian dari HQLA level 2B. Terakhir nanti akan disampaikan poin utamanya adalah penjelasan ketentuan, perlunya penjelasan lebih lanjut terkait isu-isu teknis yang berkembang dalam implementasi selama ini. Jadi nanti rasanya seperti itu secara umum besarannya, saya pikir ini tidak akan terlalu
banyak perubahan ya Bapak Ibu. Dan saya rasa karena tahapannya juga bahkan untuk bank-bank yang belum laporkan KBMI 1 itu kan di awal tahun 2023 ya Mbak Widya, Bapak Ibu, sudah kita hearing gitu ya, menerima masukan, kita sampaikan bahkan sampai cara mengisi ya, cara mengisi di sistem pelaporan seperti apa. Jadi kami pikir tadi tepatlah Mas Bahtiar, rasanya sudah tidak terlalu banyak. Pertama karena tahapannya sudah beberapa kali, kita sampaikan hal yang kurang lebih sama. Kemudian memang tidak terlalu banyak perubahan dari PJK 42 dan PJK 50 yang existing. Saya rasa itu pengantar Bapak Ibu, nanti secara detail, cara menghitung pos-pos keuangan mana yang berubah akan disampaikan Mbak Widya dan rekan-rekan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak